Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Berbagi Cerita Cinta. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang fenomena yang lagi viral nih di sini, di saat ini, yaitu ada rekaman kerasukan atau kesurupan yang membuka jalannya sebuah kasus, ya. Oke, kalau di Bali itu kita mengenal istilah ada kerauhan, ada kerasukan atau kesurupan. Jadi berbeda ya ini. Jadi kalau kerauhan itu konteksnya terjadi di pura atau di tempat suci pada saat upacara atau ritual sedang berlangsung, di situ ada sesajennya. Nah, biasanya orang yang kerauhan ini dipercayai apa yang hadir adalah entitas yang disucikan atau yang disakralkan di pura tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga entitas yang negatif juga hadir di situ. Nah, kembali lagi hal tersebut bisa kita lihat dari mungkin cara, apa ya, dari gelagatnya orang yang sedang perawan itu, apakah dia menunjukkan hal yang positif, kemudian dari tutur katanya itu berbeda gitu. Nah, lalu bagaimana dengan konteks, kerasukan dan juga kesurupan? Ini berbeda. Kalau kerasukan dan juga kesurupan ini itu terjadi di luar daripada, eee, ritual ataupun upacara yang sedang berlangsung di pura. Misalnya, ya di luar pura gitu ya, misalnya di mana saja bisa terjadi itu gitu kan. Kemudian, ada juga kerasukan ataupun kesurupan ini yang disebabkan oleh luapan emosi, baik itu emosi tertekan, emosi marah gitu. Nah, dalam sebuah seminar yang saya ikuti gitu yang membahas tentang fenomena kerauhan, kerasukan dan juga kesurupan ini, dia sempat, salah satu narasumber itu memaparkan bahwa fenomena kerasukan atau kesurupan itu bisa terjadi karena tekanan emosional. Nah, misalnya dulu itu kan ujian nasional itu menentukan kelulusan ya. Jadi banyak fenomena isu yang kerasukan menjelang ujian. Nah, mungkin itu karena dia tertekan gitu. Nah, itu sempat dipaparkan oleh, salah satu narasumber pada saat, workshop tentang kerauhan yang pernah saya ikuti. Nah, kenapa saya tertarik mengikuti itu? Karena memang saya dulu pernah mengalami, yang namanya kerauhan di pura dan juga mungkin kerasukan di luar konteks di pura itu. Jadi ada entitas lain yang hadir di situ. Perbedaan yang saya alami yaitu pada saat, kerauhan di pura itu, saya merasakan, apa ya, nah oke saya cerita awalnya sedikit ya. Jadi saya itu sedang miring menuju ke beji, tiba-tiba didatengin sama orang yang sedang, kerauhan. Lalu saya dipanggil, saya diminta untuk ngiring ayah gitu. Waktu itu saya belum mau ke depan karena saya pikir saya nggak ngerti ini apa nih gitu kan. Waktu itu saya belum menikah ya posisi. Kemudian dia datang lagi gitu, ngiring ngayah Rike gitu. Akhirnya ke sana gitu, "Ayo saya ke sana," gitu. Nah akhirnya saya ke depan. Nah pas saat ke depan tuh saya sebenarnya bingung loh, saya mau ngapain ya ini, saya nggak ngerti. Lah tiba-tiba air mata saya keluar, saya ngerasa berat. Waktu itu kakak saya nyamperin, "Kamu kenapa nangis?" Saya nggak ngerti juga, saya nggak sedih tapi air mata keluar gitu. Nah tiba-tiba aja kayak lemes, terus kayak ngerasa jadi bagian kecil dari diri saya, tetapi saya masih menyadari loh, yang ada di sekitar suara-suara, saya masih sangat sadar itu dan apa-apa yang saya lakukan itu saya sadar, cuman gerakan tubuh ini sudah kayak seperti tidak saya yang mengontrol gitu, itu yang saya rasakan pada saat itu. Dan saya waktu itu juga ternyata bisa berkomunikasi melalui batin gitu, untuk apa ya, karena kan saya tidak tahu apa, jadi saya mohon petunjuk kalau memang ini saya harus jalankan seperti itu. Ternyata di situlah saya tahu bahwa, oh bisa komunikasi gitu dan saya sadar waktu itu. Oke itu konteksnya di pura, saya tidak mau menjelaskan terlalu jauh. Nah kemudian bagaimana dengan kerasukan kesurupan di luar konteks itu? Nah ini saya berbagai pengalaman juga ya, karena keisengan saya lah, karena keisengan saya, entahlah mungkin kebuka gitu ya semuanya karena kalau ini saya ceritakan jadi panjang gitu, soalnya saya sampai datengin orang-orang inilah untuk membantu gitu waktu itu karena saya tiba-tiba dimasukin sama yang entitas yang saya sendiri tidak ketahui gitu. Di situ malah konteksnya lebih negatif, misalnya, "Oh ini begini, itu begitu." Jadi kayak, wah kok kayak dibuat kita mencurigai seseorang, seperti itu. Nah itu lebih negatif, nah itu kan berbahaya ya jadinya ya gitu ya.
Itu konteksnya waktu, kerasukan ataupun kesurupan. Nah, eee, tapi pada saat itu saya sadar kok dengan lingkungan, cuma memang, konteks yang digiringnya itu lebih negatif yang saya rasakan, mencurigai lah kayak gitu. Berbeda yang saya rasakan pada saat, konteksnya itu waktu kerauhan di pura itu. Nah lalu, bagaimana dengan, apakah bisa arwah itu masuk ke seseorang untuk menyampaikan sesuatu gitu kan ya, kalau konteksnya tentang apa yang saya bahas di depan tadi ya, tentang video ini. Kalau di Bali itu kita ada istilah metuunan atau meluasin. Nah itu biasanya dilakukan pada saat seorang 3 hari pasca seorang itu meninggal. Jadi biasanya pihak keluarga akan mendatangi yang namanya juru dasaran untuk, menanyakan apakah ada pesan, ataukah adakah mungkin pakaian yang ingin dibawa, ataukah sarana upacara yang ingin dibawa, seperti itu. Itu, memang terjadi gitu, dan itu bahkan memang kalau di Bali itu akan pasti melakukan yang namanya meluasin betul, tapi memang tidak hanya pada saat ada orang meninggal ya, misalnya pada saat ada kelahiran anak gitu kan, biasanya akan metuunan, ini pengalaman saya juga ya, metuunan melunasi siapa yang hadir, gitu. Karena kan kita percaya konteksnya reinkarnasi, walaupun sebenarnya kita tidak tahu tentang kebenaran hal tersebut, apakah itu benar atau gimana gitu ya. Cuman itulah kepercayaan kita, sebagai orang Bali. Jadi kalau, dibilang apakah bisa? Ya bisa saja karena memang itu, kepercayaan kita, tapi apakah apa yang disampaikan bisakah benar ataukah salah? Nah kalau dari pengalaman saya metuunan atau meluaskan konteksnya kalau orang meninggal itu, biasanya yang disampaikan adalah lebih kepada, agar keluarga bisa ikhlas, kemudian pesan-pesan seperti itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Lebih kepada itu sih yang disampaikan gitu. Jadi ya kita maknai itu hal yang positif untuk apa ya, agar, yang berpulang atau almarhum ini bisa mungkin lebih baik di sana. Nah lalu bagaimana kalau, eee, tentang fenomena yang viral gitu, tentang rekaman kerasukan yang viral ini. Nah itu, saya tidak bisa menilai apakah itu benar ataukah tidak benar, tetapi mungkin informasi dari sana mungkin bisa ditindaklanjuti untuk menemukan sebuah kebenaran gitu. Nah, oke secara umum, yang ingin saya sampaikan juga adalah bagaimana juga apa yang, apa ya, yang kita sampaikan itu memiliki impact yang baik gitu untuk diri kita, untuk lingkungan sekitarnya. Sehingga ya kita kan percaya namanya soal apa ya, karma, pala, seperti itu. Apapun hal buruk yang mungkin kita lakukan, itu juga bisa berbalik buruk ke diri kita. Tapi kalau hal tersebut adalah hal kebaikan yang kita sampaikan, maka kebaikan pula yang akan hadir pada diri kita, itu sih. Jadi demikian yang bisa saya bagikan pada video kali ini, sampai jumpa di video-video lainnya. Semoga bermanfaat.